Film The Good Nurse diambil dari kisah nyata tentang tragedi mengerikan yang dilakukan oleh seorang perawat yang terjadi di sejumlah rumah sakit di New Jersey dan Pennsylvania pada kurun waktu antara tahun 1988 hingga 2003. Tema film The Good Nurse berkisar pada kepercayaan, moralitas, dan kegagalan sistem yang dimaksudkan untuk melindungi orang. Film ini berdasarkan kisah nyata pembunuh berantai Charles Cullen dan berfokus pada tindakan berani perawat Amy yang membantu menyeretnya ke pengadilan. Berikut adalah tema inti yang dieksplorasi dalam film. 1. Kepercayaan dan pengkhianatan. Cerita ini menyoroti bagaimana kepercayaan dapat disalahgunakan secara berbahaya, bahkan pada orang yang tampaknya baik dan profesional. Charles Cullen digambarkan sebagai perawat yang penyayang, yang membuat pengkhianatannya semakin mengejutkan. 2. Kelalaian dan penutupan perusahaan. Film ini mengkritik sistem perawatan kesehatan, terutama bagaimana rumah sakit memprioritaskan reputasi mereka daripada keselamatan pasien dengan berulang kali menyerahkan Cullen alih-alih melaporkan perilakunya yang mencurigakan. 3. Keberanian moral. Amy Lowgren mewakili tema keberanian moral, mempertaruhkan pekerjaan dan keselamatannya untuk melakukan hal yang benar, bahkan ketika sistem di sekitarnya gagal bertindak. 4. Isolasi dan kerentanan. Baik Amy maupun Charles ditunjukkan sebagai sosok yang terisolasi secara emosional, yang menyoroti bagaimana orang-orang yang rentan dapat dieksploitasi dan bagaimana isolasi dapat memengaruhi penilaian. Secara keseluruhan, The Good Nurse bukan sekadar kisah kejahatan nyata. Ini adalah kritik terhadap kegagalan sistemik dan penghargaan atas keberanian individu. Film dimulai dengan memperlihatkan kesibukan di Rumah Sakit Parkfield Memorial Hospital di New Jersey pada tahun 2003. Seorang perawat bernama Amy sedang menyuntik seorang pasien tua bernama Anna dan memasangkan cairan infus kepadanya. Tidak lama kemudian, sang suami yang bernama Sam kemudian pamit kepada istrinya untuk kembali pulang karena di rumah sakit itu tidak diizinkan untuk menunggu pasien. Namun Anna tidak ingin ditinggal sendirian. Oleh Amy, Sam diizinkan untuk menunggu Anna. Bahkan Amy membawakan bantal dan selimut untuknya. Namun keesokan harinya, Amy dipanggil menghadap oleh atasannya yang bernama Vivian. Vivian menegur Amy karena telah memberikan izin kepada Sam untuk menunggu istrinya di rumah sakit. Hal ini tentu saja melanggar peraturan rumah sakit itu. Akan tetapi, Vivian juga memberikan sedikit kabar gembira bagi Amy karena dirinya akan dibantu oleh seorang perawat baru yang akan membantunya menangani pasien di malam hari. Perawat baru tersebut bernama Charles Cullen. Amy pulang ke rumah di mana Amy mempekerjakan seseorang untuk menjaga anaknya selama Amy bekerja. Amy memeriksakan diri ke dokter langganannya di mana dokter mengatakan jika Amy terus-terusan seperti ini maka Amy akan terkena sakit koroner dalam hitungan bulan. Dokter menyarankan Amy untuk berhenti bekerja beberapa waktu agar jantung Amy sehat dan Amy bisa masuk daftar transplantasi jantung. Namun Amy tidak bisa melakukan hal itu karena Amy butuh asuransi kesehatan dari tempatnya bekerja. Amy benar-benar bingung di mana Amy tidak memiliki uang untuk berobat. Namun Amy juga tidak bisa berhenti bekerja karena Amy juga memiliki anak yang masih kecil. Sementara itu, Amy memiliki satu pasien lagi yang biasa ia tangani pada malam hari. Pasien itu bernama Holly. Holly dalam kondisi koma dan Amy harus secara teratur membersihkan punggung Holly agar tidak menjadi lembab. Namun setiap Amy membalikan tubuh Holly, tenaganya seakan terkuras dan nafasnya langsung menjadi sesak. Menurut pemeriksaan dokter, Amy memiliki kelainan pada jantungnya dan menyarankannya untuk istirahat karena kelelahan bisa berakibat fatal pada jantungnya sambil memasukkannya ke dalam daftar penerima transplantasi jantung.
Namun Ami kesulitan untuk melakukan saran itu karena ia tidak mendapatkan cuti sebelum dirinya bekerja selama 1 tahun. Di samping itu, Ami tidak memiliki asuransi kesehatan. Ami menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki asuransi kesehatan. Jika tidak bekerja, Ami tidak memiliki uang untuk berobat. Ami meminta Charlie untuk tidak memberitahukan hal ini ke dokter yang ada di rumah sakit ini. Karena Ami bisa dipecat jika ketahuan memiliki penyakit jantung. Pasien yang memiliki penyakit jantung. Amy hanya harus menunggu 4 bulan lagi bekerja di tempat ini agar mendapatkan asuransi kesehatan. Charlie akan membantu Amy melewati 4 bulan lagi sampai asuransi kesehatan Amy diterbitkan. Mereka menjadi semakin akrab hari demi harinya. Di rumah sakit, Amy melakukan aktivitasnya seperti biasa sambil mengajarkan kepada Charles, yang ia panggil Charlie, bagaimana mengambil persediaan obat untuk pasien sesuai dengan sistem komputerisasi di rumah sakit itu. Amy juga memperkenalkan Charlie kepada beberapa pasien yang ia tangani, termasuk Anna. Sementara itu, Amy memiliki 2 orang putri, yakni Alex yang berusia 9 tahun dan Maya yang berusia 5 tahun. Alex dan Maya diasuh oleh seorang pengasuh bernama Jackie selama Amy bekerja di rumah sakit. Pagi harinya, Amy mendapatkan kabar bahwa Anna Martinez, pasien tua yang biasa dirawatnya karena menderita alergi obat amoksisilin, meninggal dunia. Hal ini tentu saja mengagetkan Amy dan Charlie. Amy kemudian menemui Sam, suami Anna, yang datang untuk melihat sang istri, sementara Charlie mengurus jasad Anna. 7 minggu kemudian, 2 orang detektif, yakni Detektif Brown dan Detektif Baldwin, mendatangi rumah sakit Parkfield Memorial Hospital guna menyelidiki kejadian janggal terkait kematian Anna Martinez. Kedatangan kedua detektif ini disambut oleh manajer resiko rumah sakit yang bernama Linda, bersama dengan pengacara dan jajaran petinggi dewan rumah sakit lainnya. Menurut keterangan Linda, pihak rumah sakit telah melakukan penyelidikan secara internal dan menurut observasi ahli medis, kematian Anna adalah akibat reaksi buruk yang janggal terhadap obat, namun mereka tidak menemukan unsur kesengajaan. Detektif Brown dan Detektif Baldwin juga merasa kecewa karena kejadian itu baru dilaporkan setelah 7 minggu sejak kejadian. Apalagi jenazah Anna telah dikremasi oleh pihak keluarga. Sementara itu di rumah Amy, hubungan antara Charlie dan kedua anak Amy, yakni Alex dan Maya, menjadi semakin dekat. Kesabaran Charlie membuat mereka menjadi nyaman berada di dekatnya. Di kantor polisi, Detektif Brown dan Detektif Baldwin mulai merasakan adanya kejanggalan dalam kasus kematian Anna Martinez, karena pihak rumah sakit belum juga menyerahkan berkas hasil investigasi internal mereka, meski kejadiannya sudah berlalu 7 minggu yang lalu. Detektif Baldwin juga menemukan catatan bahwa Charlie pernah terlibat masalah hukum di wilayah Palmer, Pennsylvania pada tahun 1995. Saat Detektif Brown menghubungi kantor kepolisian Palmer, ia mendapatkan informasi bahwa Charlie pernah ditahan karena kasus penerobosan dan penganiayaan, namun tuntutan terhadapnya sudah dicabut. Di atas berkas Charlie juga tertempel nama obat digoxin. Di pihak rumah sakit, Linda dan pengacara rumah sakit mengungkapkan bahwa pihak kepolisian sedang menyelidiki kematian dari salah satu pasien di rumah sakit itu. Karena itu, polisi akan menanyai seluruh staf rumah sakit di bagian UGD. Linda mengatakan bahwa pihak rumah sakit akan mendampingi seluruh stafnya pada saat polisi meminta keterangan mereka. Dan setiap keterangan yang diberikan kepada polisi tanpa didampingi pihak rumah sakit akan dianggap sebagai pelanggaran dan akan mendapatkan sanksi keras. Saat giliran Amy diperiksa di ruangan khusus dengan didampingi Linda, Amy mengungkapkan bahwa Anna Martinez adalah pasien yang ia rawat dan kematian Anna terjadi secara mendadak dan tidak terduga.
Saat Linda dipanggil keluar oleh salah satu staf rumah sakit, Detektif Baldwin mengambil kesempatan itu untuk menunjukkan berkas kematian Anna. Amy melihat ada kejanggalan terhadap catatan tingkat kadar gula Anna, karena Anna bukanlah penderita diabetes sehingga diduga ada pengobatan insulin yang diberikan kepada Anna dan itu bisa berakibat fatal. Saat Anna ditanya apakah Charlie terlibat, Anna menegaskan bahwa Charlie adalah seorang perawat yang baik dan ia selalu bekerja bersama dengannya. Saat kematian Anna di siang hari, Amy dan Charlie bertugas di shift malam hari. Keesokan malamnya, Amy terlihat sangat kelelahan dan nafasnya menjadi sangat sesak setelah ia membantu menangani seorang pasien gawat darurat. Charlie yang melihat kondisi Amy kemudian memberikan obat kepada Amy yang ia ambil dari stok obat dengan mengakali kelemahan sistem komputerisasi rumah sakit. Charlie juga mengantar Amy untuk memeriksakan diri ke dokter jantung dan membantu Amy untuk menjelaskan kepada Alex tentang kondisi Amy saat ini serta memberitahu Alex terkait apa yang harus dilakukannya bila kondisi Amy makin memburuk. Di kantor polisi, Detektif Baldwin dan Detektif Brown semakin dibuat penasaran karena setiap mereka menelpon sejumlah rumah sakit tempat di mana Charlie pernah bekerja. Mereka selalu mendapatkan jawaban yang senada yakni pihak rumah sakit itu seakan merahasiakan tentang profil Charlie yang dulu pernah bekerja bagi mereka. Tidak lama kemudian, Detektif Baldwin menerima sebuah paket yang berisi dokumen hasil penyelidikan internal dari pihak rumah sakit Parkfield Memorial Hospital yang pernah mereka tanyakan. Namun Detektif Baldwin dan Detektif Brown merasa kecewa karena mereka hanya menerima beberapa lembar kertas saja. Detektif Baldwin kemudian menanyakan tentang hasil laporan yang mereka terima kepada Linda. Karena Linda seakan berusaha menutupi, Detektif Baldwin menjadi sedikit emosi dan meminta Linda bersikap kooperatif. Sementara itu, Amy mendapatkan pasien baru bernama Kelly yang dirawat karena mengalami kecelakaan. Ia juga berkenalan dengan suami Kelly yang bernama Tom dan bayi mereka yang bernama Vanessa yang masih berusia 6 bulan. Keesokan harinya, Detektif Baldwin menemukan fakta baru dari catatan laporan investigasi internal rumah sakit bahwa selain insulin, di dalam tubuh Anna Martinez juga ditemukan digoxin. Namun Detektif Baldwin dan Detektif Brown dikejutkan dengan perintah dari atasan mereka bahwa mereka tidak lagi diperbolehkan masuk ke rumah sakit Parkfield Memorial Hospital setelah Linda mengeluhkan sikap kasar Detektif Baldwin kepadanya. Meski Baldwin dan Brown bersikeras bahwa mereka telah menemukan petunjuk-petunjuk baru, tapi sang komandan menegaskan bahwa kasus mereka tidak bisa diteruskan karena jasa Anna Martinez telah dikremasi sehingga mereka tidak bisa melakukan autopsi. Di rumah sakit, Amy dikejutkan dengan kondisi Kelly yang tiba-tiba menurun. Kelly menjadi hilang ingatan, ia bahkan tidak mengenal lagi nama Vanessa, bayinya. Karena itu, Amy kemudian menghubungi Tom agar segera datang ke rumah sakit. Namun sebelum Tom tiba di rumah sakit, kondisi Kelly semakin memburuk dan nyawanya tidak tertolong lagi. Saat Tom tiba, ia harus menerima kenyataan bahwa istrinya kini sudah tiada. Amy sendiri kemudian memeriksa catatan medis Kelly dan menemukan adanya insulin di dalam tubuh Kelly. Keesokan paginya, Detektif Brown dan Detektif Baldwin mendatangi rumah Amy. Awalnya mereka ingin meminta bantuan Amy terkait kasus kematian Anna Martinez, namun Amy justru mengira kedatangan kedua detektif itu untuk menanyainya soal kematian Kelly,
padahal keduanya belum mendapatkan kabar tentang kematian Kelly. Karena itu, Detektif Brown dan Detektif Baldwin semakin curiga bahwa ada yang tidak beres dengan sosok Charlie. Karena itu, Detektif Baldwin memberikan kartu namanya kepada Amy, agar Amy langsung menghubunginya bila mendapatkan petunjuk soal kasus ini. Suatu hari, Amy bertemu dengan kawan lamanya yang telah sekitar 12 tahun berpisah. Kawan lamanya itu bernama Lori. Lori pernah menjadi rekan kerja Charlie di Southlands. Saat Amy bertanya soal Charlie, Lori sempat terdiam. Lori kemudian mengungkapkan bahwa Charlie diduga bertanggung jawab atas kematian beberapa pasien di Southlands. Di dalam tubuh pasien-pasien yang meninggal itu, ditemukan kandungan insulin. Tentu saja cerita Lori ini membuat Amy menjadi terkejut. Karena selama ini ia mengenal sosok Charlie merupakan perawat yang baik. Setelah mendapatkan informasi dari Lori, Amy langsung bergegas menuju ke ruang penyimpanan stok kantong infus di rumah sakit dan memeriksa satu persatu kantong infus di sana. Jantung Amy seketika seakan berhenti bekerja setelah melihat beberapa kantong infus sudah dalam kondisi bocor karena bekas jarum suntik. Mengetahui fakta ini, tubuh Amy langsung menjadi lemas dan terjatuh di lorong rumah sakit. Saat tersadar, Amy terkejut melihat dirinya dalam kondisi terinfus dan sudah ada Charlie di sampingnya. Karena merasa kebingungan dan ketakutan, Amy pun meminta pulang paksa kepada perawat rumah sakit karena merasa dirinya sudah cukup pulih. Saat diantar pulang oleh Charlie, Amy tidak mengizinkan Charlie untuk masuk ke rumahnya. Keesokan harinya, Amy menemui Detektif Brown dan Detektif Baldwin untuk menceritakan tentang apa yang telah ia temukan di ruang penyimpanan kantong infus. Amy juga mengungkapkan bahwa Charlie telah menyuntikkan insulin di beberapa kantong infus. Meski demikian, Detektif Brown dan Detektif Baldwin tetap membutuhkan jasad yang utuh untuk kemudian dilakukan autopsi. Karena itu, melalui pendekatan yang dilakukan Amy kepada Tom, suami dari almarhum Kelly, akhirnya polisi bisa segera melakukan autopsi. Di rumah sakit, Amy selalu mengawasi gerak-gerik Charlie. Saat Charlie memasang kantong infus pasien, Amy langsung menggantinya dengan yang baru tanpa sepengetahuan Charlie. Amy juga membuka file pengambilan obat yang dilakukan Charlie, yang ternyata banyak berisi nama obat insulin dan digoxin. Setelah mencetak file pengambilan obat milik Charlie, Amy kemudian melaporkannya kepada Detektif Brown dan Detektif Baldwin. Di sana terlihat bahwa sebelum kematian Kelly, Charlie sempat mengambil infus yang berisi insulin dan digoxin dari stok penyimpanan. Hal ini sesuai dengan hasil autopsi dari pihak kepolisian yang menerangkan bahwa ada kandungan insulin dan digoxin di jasad almarhum Kelly. Namun menurut Detektif Brown, di dalam file tersebut tertulis pembatalan, bukan pengambilan. Karena itu, sulit untuk menjadikan cetakan puluhan file itu sebagai barang bukti yang memberatkan Charlie. Amy kemudian menjelaskan bahwa Charlie memanfaatkan kelemahan sistem komputerisasi rumah sakit dan Linda yang dulunya mantan perawat, pasti mengerti kelemahan sistem itu, namun ia tidak berbuat apa-apa. Sementara itu di rumah sakit, Linda dan pengacara rumah sakit memanggil Charlie di sebuah ruangan. Di sana Linda menerangkan bahwa pihaknya terpaksa memberhentikan Charlie, karena ia salah menulis waktu masa kerjanya di rumah sakit sebelumnya. Meski Charlie sedikit heran dengan alasan pemberhentiannya, namun menurut Linda hal itu sudah tercantum di surat perjanjian kontrak.
Saat kabar pemecatan Charlie ini sampai di kantor polisi, Amy langsung menjadi khawatir karena Charlie bisa membahayakan pasien lain di tempat kerjanya yang baru nanti. Hal ini dibenarkan oleh Detektif Baldwin karena Charlie sudah berpindah kerja di 9 rumah sakit dan mereka seakan menutupi kasusnya demi nama baik rumah sakit. Sesampainya di rumah, Amy terkejut karena ternyata Charlie sedang berada di sana dan sedang bermain dengan Alex dan Maya. Kepada Amy, Charlie bercerita bahwa dirinya telah dipecat. Hanya karena ia salah menulis waktu masa kerjanya yang sebelumnya. Namun demikian, Charlie mengaku dirinya tetap bahagia karena ia masih bisa berada dekat dengan Amy dan kedua putrinya. Keesokan harinya, Amy membantu Detektif Baldwin dan Detektif Brown untuk menelpon Charlie, guna membuat janji untuk makan siang berdua. Menurut Detektif Baldwin, salah satu cara untuk bisa menangkap Charlie yakni dengan membuatnya mengaku. Beberapa hari kemudian, saat mereka bertemu di sebuah rumah makan, dengan diawasi oleh Detektif Baldwin dan Detektif Brown, Charlie mengaku bahwa dirinya telah mendapatkan panggilan kerja baru di sebuah rumah sakit di luar kota. Namun saat disinggung soal rumor yang beredar tentang perbuatannya di rumah sakit Parkfield, Charlie hanya saat disinggung soal rumor yang beredar tentang perbuatannya di rumah sakit Parkfield. Charlie hanya diam dan tidak ingin membahas hal itu. Ketika terus didesak oleh Amy, Charlie justru langsung pergi meninggalkan Amy. Setelah Charlie pergi, Detektif Brown menelpon atasannya dan mengabarkan bahwa Charlie sedang dalam perjalanan keluar kota. Tidak lama kemudian, sebuah mobil polisi menghentikan perjalanan Charlie dan menahan Charlie saat itu juga. Saat diinterogasi, Charlie lebih banyak diam dan menolak untuk memberi keterangan tanpa didampingi oleh pengacara. Setelah tidak bisa mendapatkan keterangan apapun dari mulut Charlie, Detektif Baldwin kemudian mengabari Amy bahwa mereka akan terpaksa melepaskan Charlie bila dalam waktu 48 jam mereka tidak berhasil mendapatkan bukti dan pengakuan dari Charlie. Setelah sempat berpikir di rumah, Amy kemudian memutuskan untuk pergi menuju ke kantor polisi guna menemui Detektif Baldwin. Di sana, Amy kemudian mencoba untuk berbicara dari hati ke hati dengan Charlie. Awalnya Charlie menolak dan meminta Amy untuk pergi meninggalkannya. Namun setelah Amy juga menyinggung soal kebaikan Charlie kepadanya dan keluarganya, hati Charlie menjadi luluh dan bertanya kepada Amy soal apa yang harus ia lakukan. Saat Amy meminta kepada Charlie untuk menyebutkan nama-nama pasien yang telah ia bunuh, Charlie pun berusaha menyebutkan nama mereka satu persatu, termasuk nama korbannya di beberapa rumah sakit tempat ia bekerja selama ini. Saat Amy bertanya alasan Charlie menghabisi mereka,
Pria itu hanya mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang menghentikannya. Untuk menghindari hukuman mati, Charlie mengaku telah menghabisi 29 nyawa pasiennya. Namun banyak pihak meyakini bahwa Charlie telah membunuh 400 orang pasiennya selama 16 tahun ia bekerja sebagai perawat. Charlie saat ini menjalani 18 hukuman seumur hidup di penjara negara bagian New Jersey dan tidak bisa bebas hingga tahun 2403. Sementara itu, Amy akhirnya bisa menjalani operasi jantung dan saat ini hidup berbahagia bersama anak dan cucunya di Florida. Amy juga masih menjadi seorang perawat yang baik. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.